Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita yang kita pohon setiap pagi setelah salat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau tambah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bila disenaraikan, yang paling atas adalah ilmu tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran, mengenal Allah, mengenal selok-belok agama sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, topik kita pada hari ini termasuk salah satu topik yang cukup penting, bahawa di dalam Al-Quran Allah melarang jangan berbuat khianat terhadap Allah dan Rasul. Kamu, wahai umatku, jangan khianat kepada Allah dan Rasul. Pembahasan ini kita akan bahas berdasarkan ayat 27 hingga 29 dari surat Al-Anfal, surah yang ke-8. Ayat 27, 28, 29. Untuk mendapat fadilat, kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan secara harfiah, kemudian baru kita terjemahkan secara maknawiyah atau tafsiran ayat, serta mengambil pengajaran daripadanya. Apa yang Allah mahu dari kita? Apa yang Allah larang dari kita, khasnya orang-orang yang beriman? Jadi ayat 27 ini adalah salah satu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang pernah kita sebut. Panggilan Allah kepada umat manusia yang paling banyak dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu, yakni sebanyak 89 kali. Alhamdulillah, Ustaz sudah tulis lebih kurang 50 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang Ustaz namakan dengan ayat-ayat iman. Separuh lagi atau kurang dari separuh, 89 lagi yang belum sempat Ustaz tulis karena PKP. Sebab Ustaz tulis dalam bentuk nota yang apabila selesai nanti kita akan buat satu buku yang kita namakan dengan ayat-ayat iman. Sebab terdapat juga buku yang judulnya ayat-ayat syaitan. Tapi buku yang Ustaz akan buat nanti, alhamdulillah sudah lebih dari separuh selesai, ayat-ayat iman. Ini satu di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Demikian 3 ayat dari surat Al-Anfal. 2 daripada 3 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allahu akbar. Allah panggil khas kepada orang-orang yang beriman. Okey, terjemahannya dulu. Terjemah harfiah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayai kepadamu, sedangkan kamu mengetahui ayat 28, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak kamu hanyalah fitnah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Okey. Itu baru terjemah harfiah. Mungkin pada garis besarnya kita dah mula faham. Lebih-lebih lagi yang baca topik ini malam tadi atau pagi tadi. Dah mula faham. Sebab mereka bukan hanya baca terjemah harfiah, tapi juga baca sebab turun ayat, asbabun nuzul. Baca tafsiran terjemah maknawiyah. Cuma sekarang ini hanya ingin mendapat penjelasan dari penulis. Ingat ya, bahasa tulisan tidak sama dengan bahasa mendengar. Bahasa yang kita baca, dia tidak sama dengan penjelasan yang kita dengar. Itu sebabnya kata para ulama, apabila kita mengesahkan Allah, lalu kita ikut sertakan semakin banyak indra, semakin banyak anggota kita ikut sertakan, dia semakin afdal. Bila kita menyebut la ilaha illallah, tangan diangkat menunjukkan esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Mata pula digalakkan
melihat ke arah jari telunjuk yang menunjukkan Esa. Mulut pula menyebut la ilaha illallah. Semakin banyak kita ikut sertakan anggota kita ketika menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, itu sebabnya digalakkan ketika tahiyat akhir, ketika menyebut mulut la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, tangan digerakkan dan mata sebaiknya lihat gerakan jari. Itu sebabnya membaca Al-Quran, kalau sekedar bacaan dalam hafalan, bagus dan besar fadilatnya. Tapi apabila bacaan Al-Quran di dalam mushaf atau di dalam handphone, mata melihat, mulut membaca, adalah lebih afdal daripada bacaan dalam bentuk hafazan. Di antara sebabnya, kalau kita lihat Al-Quran yang tertulis berbanding dengan hafalan di luar kepala, kita baca Quran sambil melihat adalah lebih memungkinkan untuk tidak tersalah. Yes, itu di antara hikmahnya. Okey, kita teruskan. Asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan keluar dari kota Mekah. Abu Sufyan keluar dari kota Mekah. Ingat ya, Abu Sufyan ini dia setaraf dengan Abu Jahal, Abu Lahab pada awalnya. Yang memimpin peperangan Uhud dari Mekah adalah Abu Sufyan, panglima perang kafir. Tapi berbeza dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan memeluk Islam dengan kehendak Allah. Semasa dia kafir, dia keluar dari kota Mekah. Biasanya tujuan keluarnya adalah untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Muhammad tapi juga orang-orang yang beriman pada Nabi. Allah Subhanahu wa taala maklumkan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maklumkan melalui wahyu bahwa Abu Sufyan sedang mencari kamu, wahai Muhammad. Bukan hanya memberitahu Abu Sufyan keluar, malah Allah beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Abu Sufyan berada. Salah seorang munafikin menulis surat kepada Abu Sufyan. Munafikin. Orang tersebut memeluk Islam pada zahirnya, tapi dia memata-matai, dia spy. Begitu dia tahu, Nabi Muhammad tahu pergerakan Abu Sufyan, dia tulis surat kepada Abu Sufyan yang antara lain kandungannya, sesungguhnya Muhammad sedang mencari kamu, hei Abu Sufyan. Oleh sebab itu, waspada dan berhati-hatilah kamu. Sempena peristiwa itulah, maka turun ayat ini. Ustaz ada sebut pada minggu lalu, atau minggu ini, ketika menafsirkan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Itu tentang orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya 20 ayat pertama Al-Baqarah, 5 ayat pertama tentang muttaqin, mukminin, 2 ayat berikutnya tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, dan 8 ayat berikutnya, 12 ayat berikutnya dari ayat 8 hingga 20 adalah tentang orang-orang munafik, munafikin.
Zahir macam orang Islam, tapi batin macam orang kafir. Imam Ibn Katsir berkata, coba dengar apa kata ulama tafsir mu'tabar Imam Ibn Katsir. Pandangan yang lebih tepat dan lebih sahih bahawa ayat ini bersifat umum. Bahawa ayat ini bersifat umum. Walaupun kita tidak nafikan bahawa ia diturunkan atas sebab-sebab tertentu. Khianat sangat umum maknanya, mencakupi dosa besar dan dosa kecil. Jangan khianat terhadap Allah. Jangan khianat terhadap Rasul. Jangan kamu khianati amanat-amanat daripada Allah. Apa maksudnya? Kita baru tahu bila kita belajar tafsir. Okey, kita mulai dengan ayat 27. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Muhammad. Ini larangan tegas daripada Allah. Kita jangan mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Maksudnya, ini baru terjemah maknawiyah. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu abaikan fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan pada masa yang sama, jangan kamu langgar batasan-batasan atau larangan-larangan Allah. Itu namanya kita jaga amanah Allah. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut minggu lalu, ulama tafsir mengartikan amanah ini adalah agama. Barangkali masih ingat ketika Ustaz menjelaskan ayat 71 dari surat Al-Ahzab. Ayat 71 dari surat Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Hingga akhir ayat. Ustaz terjemahkan saja. Sesungguhnya Allah pernah tawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung ganang. Lalu ketiga-tiga makhluk besar itu enggan memikulnya karena bimbang dan takut tidak dapat melaksanakannya. Wa hamalahal insan. Lalu insan bersedia memikul amanat itu. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalim dan jahil. Komen ini adalah komen malaikat, kata ulama tafsir. Jadi setelah langit, bumi, gunung ganang tidak sanggup memikul amanah, kata ulama tafsir, lalu Allah offer kepada Adam. Dan datuk kita Adam tanya, Ya Rabb, kalau kami umat manusia sanggup memikul amanah, apa yang kami akan dapat? Allah jawab, jika kandungan atau konten amanah suruhannya kamu dan anak cucumu buat, larangan yang terdapat di dalam amanah ini kamu dan anak cucumu jauhi, untukmu syurga. Dengan jawaban itu, maka ulama mengartikan amanah itu sendiri adalah agama. Betul tak agama penuh dengan suruhan dan larangan? Yes. Okey. Ini yang Ustaz maksudkan. Mendengar ceramah beza, membaca beza. Itu sebabnya orang yang hanya dengar ceramah, tak punya buku, kurang sempurna. Lebih-lebih lagi punya buku tapi tak dengar penjelasan. Itu makna jangan khianat terhadap Allah. Adapun maksud jangan khianat kepada Rasul, ialah jangan kamu benci kepada penjelasan-penjelasan Rasul terhadap Al-Quran. Karena kamu terlalu fanatik atau ta'assub dengan pandangan pribadimu, yakni hawa nafsumu, dan pandangan-pandangan daripada tuan-tuan gurumu,
atau pendapat pemimpin-pemimpin kamu karena terlalu fanatik dan ta'assub, kita ketepikan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu gantikan sunnah Rasul dengan sunnah nenek moyangmu atau pemimpin kamu karena kononnya mereka lebih tahu dengan maksud Allah dan Rasul. Catat di sampingnya, catat di samping bahagian ini, An-Nahlu 44. Apa kata Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Nabi bukan sekedar menyampaikan saja, enggak. Ayat 44 surat An-Nahlu menyebut, wa anzalna ilaikal dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran. Az-Zikr di sini dengan makna Al-Quran. Untuk apa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Litubayyina lin-nas, supaya kamu perjelaskan kepada umat manusia kandungan Al-Quran itu. Allah tidak gunakan lituballigha, supaya engkau sampaikan Al-Quran kepada mereka. No. Tapi Allah gunakan istilah litubayyina, supaya kamu perjelaskan, bimbing mereka apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Sebabnya bila kita lihat dalam translate English, sampai ke bahagian litubayyina linnas, di-explain, maaf, diterjemahkan dengan to explain clearly, supaya kau jelaskan sejelas-jelasnya kepada umat manusia apa yang aku maksudkan. Contoh, Allah sebut aqimus salat, dirikan salat. Dalam Quran kita tidak jumpa bagaimana cara salat. Semua kita tahu dalam bab salat, Allah utus malaikat supaya demo di depan Nabi Muhammad salat bermula dari takbir hingga salam. Wa atuz zakat, Nabi yang explain berapa peratus dari harta yang kita mesti keluarkan zakat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Kita tidak akan jumpa bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, berapa hari bulan wukuf di Arafah, miqat setiap negeri. Semua itu Nabi yang explain. Golongan anti hadis, golongan liberal, yang kononnya mendakwa berpandukan Quran, tolak hadis. Kamu tak jumpa ke hadis ayat 44 surat An-Nahlu ini? Litubayyina linnas. Ini memberi makna kita barulah terselamat daripada kesesatan. Tak cukup ambil Quran saja sebagai panduan, tapi kita juga mesti ambil juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi bersabda, aku tinggalkan 2 panduan, bukan 1. Yang bila kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Selain Allah melarang orang beriman khianat pada Allah dan khianat pada Rasul, Allah tambah lagi. Dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Nah, apa pula maknanya? Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat antara sesama kamu, sama ada dalam soal keuangan atau kemasyarakatan. Menyebarkan rahasia adalah khianat. Mengambil duit rakyat melalui rasuah juga adalah pengkhianat. Lebih-lebih lagi rahasia suami isteri, itu juga adalah amanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nasihat kepada semua mukminin mukminat. Khasnya kepada suami.
atau isteri yang suka menyebarkan keaiban suami atau suami yang suka menceritakan tentang keburukan isteri, tolong ambil berat terhadap hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Apa kata Nabi? Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila ra'atihi wa tafdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat nanti di sisi Allah. Siapa mereka? Ialah lelaki yang mencurahkan rahasianya kepada istrinya, dan istrinya juga mencurahkan rahasianya kepada suaminya, lalu dia sebarkan rahasia itu kepada orang lain. Sama ada suami menyebarkan rahasia, keaiban, cacat cela isteri pada orang lain, atau sebaliknya, isteri menyebarkan keaiban, rahasia suami kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu juga termasuk amanah. Kita dapat pasangan, itu adalah amanah daripada Allah yang kita mesti jaga. Bukan saja dia mesti disara, beri makan, minum, pakaian, tempat. Mereka juga karena amanah perlu dibimbing. Allah berfirman pada ayat 6 dari surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Orang-orang beriman di sini bukan hanya suami. Betul, suami orang beriman, jagalah dirimu, maknanya jagalah dirimu hai suami, wa ahlikum nara, dan ahli keluargamu dari api neraka. Isteri, anak-anak, cucu mesti dibimbing agar terhindar dari api neraka. Tapi ingat, ya ayyuhalladzina amanu bukan hanya ditujukan kepada suami. Sebab orang beriman, isteri juga orang beriman. Dia termasuk ya ayyuhalladzina amanu. Jaga dirimu, hai isteri. Dan kamu ada suami, kamu ada anak, kamu ada cucu. Kamu ada ayah, kamu ada ibu. Apalagi akhir zaman ini, kaum ibulah yang paling rajin menuntut ilmu. Jangan dirasa sudah cukup untuk diri sendiri. Kena beritahu pada suami, andai kata suami tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Walaupun barangkali kadang-kadang mendapat tampalakan dari suami. Alah, ilmu baru sedikit sudah mula hendak mengajar aku. Biasa, suami biasanya ego. Padahal bukan banyak tahu pun. Ilmu bertambah ini karena mencari ilmu. Tapi kita dapat fahamilah. Karena suami sibuk mencari rezeki, kadang-kadang kurang berpeluang untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Kalau dah tahu kekurangan, isteri pula rajin. Bila dapat info, masukan dari isteri tentang ayat Quran, hadis Nabi, jangan berang, jangan menengking. Terima dengan baik. Sebab dia juga ada kewajiban. Selain memelihara dirinya, dia juga mesti pelihara ahli keluarganya. Siapa ahli keluarga daripada isteri? Suami. Ustaz masih ingat lagi sekitar tahun 90-an ketika Ustaz berceramah untuk staf UIA yang juga ketika itu dihadiri oleh Dr. Ma'ruf.
Dr. Rauf, orang Mesir. Ustaz bawa ayat ini. Ustaz ketika itu fokus kepada suami supaya juga bimbing isteri, jaga isteri dan ahli keluarga dari api neraka. Lalu Dr. Rauf beri sedikit tambahan. Pak Ustaz, yang dimaksudkan ya ayyuhalladzina amanu bukan hanya setakat suami terhadap isteri dan anak-anak, tapi ya ayyuhalladzina amanu juga termasuk isteri yang beriman. Bukan saja jaga dirinya, dia juga mesti jaga agama suami dan anak-anaknya. Oh, teguran tersebut tahun 90. Dah 30 tahun segar dalam ingatan. Bagi Ustaz itu dapat satu ilmu baru. Bukan marah. Syukur. Terima kasih kepada beliau. Begitu pemahamannya. Ini yang Ustaz maksudkan. Bahasa bacaan lain. Mendengar syarahan itu lain. Banyak unsur-unsur lain yang ditambah-tambah untuk menguatkan apa yang kita baca. Khianat adalah sifat orang-orang yang munafik. Khianat adalah sifat orang-orang munafik. Sedangkan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Sila terjemah. Sila tulis terjemahannya kalau boleh. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 3. Yang pertama, bila bercakap suka bohong. Bercakap suka bohong. Yang kedua, bila berjanji suka khianat. Maaf, bila berjanji suka mungkir. Ustaz ulang. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila bercakap suka bohong. Bila berjanji suka mungkir. Nah, yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah dia khianat. Bila diberi amanah dia khianat. Pada hadis lain disebut ada 4. Selain yang 3 tadi, yang keempat, bila dia berkelahi dia pendendam. Bila dia berselisih pendapat, berkelahi, pendendam. Tidak cepat memaafkan orang lain. Itu juga di antara ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Okey, kita akhiri ayat 27 dengan wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah khianat terhadap Allah, khianat terhadap Rasul, khianat terhadap sesama manusia. Maksudnya, kamu mengetahui keburukan khianat dan pengharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan betapa buruk akibatnya yang bakal menimpamu di dunia dan di akhirat. Kamu tahu? Tapi kamu buat juga. Atau dengan maksud lain, kamu mengetahui bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah khianat. Karena sangat jelas dan kesan buruknya, walaupun tersembunyi hukumnya di sisimu. Walaupun kadang-kadang setiap larangan itu, tak semestinya kita tahu hikmah di balik larangan. Tapi bila Allah dah larang, katakan sajalah, sami'na wa ata'na. Itu sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ciri-ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada penghujung surat Al-Baqarah, ayat second last, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata sami'na wa ata'na.
Kami dengar dan kami taati. Ghufranak. Mengapa ada tambahan ghufranak? Mohon ampunanmu ya Allah. Coba lihat. Masih ingat tak? 5 ayat pertama Al-Baqarah. 5 ayat pertama Al-Baqarah. Dia adalah menyebut ciri-ciri orang yang mendapat siratal mustaqim. Iman pada ghaib, mendirikan salat, dan segelintir dari harta yang Allah bagikan mereka nafkah. Mereka beriman dengan apa yang Allah telah turunkan kepada baginda dan kitab-kitab sebelumnya, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Lalu apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang telah mendapat hidayah Allah dan mereka lah orang yang berjaya. Masih ingat? Berjaya di mana? Berjaya dunia dan akhirat. Itu awal Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah pula Allah sebut. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Ustaz ada jelas. Dalam surat Al-Fatihah itu ada 3 golongan manusia. Manusia yang dapat siratal mustaqim, golongan al-maghdubi alaihim yang dimurkai Allah, ad-dhalin, golongan yang sesat. Ketiga-tiga golongan itu berkisar pada 2 sifat saja. Pertama, ilmu nafi'un, tambah ilmu yang bermanfaat senantiasa, sebagaimana yang kita sedang lakukan sekarang ini, tambah ilmu. Ini ciri-ciri orang yang mendapat siratal mustaqim. Yang kedua, amalun salihun. Mereka amalkan apa yang mereka sudah ketahui. Dengan kata lain, ciri-ciri orang yang mendapat siratal mustaqim, mereka yang senantiasa berkata sami'na wa ata'na bila berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak bangkang sedikit pun. Sami'na wa ata'na disebut sekali lagi oleh Allah pada penghujung Al-Baqarah. Kaedah dalam bahasa Arab, bila sesuatu disebut pada awal, diulang sekali lagi sebutan itu pada akhir, menunjukkan dia perkara yang sangat penting. Cuma jadi pertanyaan, Ustaz, mengapa kita umat Islam yang setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, setelah menyebut sami'na wa ata'na, mengapa kita perlu tambah ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah? Nak minta ampun apa lagi? Kita sudah taat pada Allah. Kita dah dengar Al-Quran, kita ikuti, jauhi, ikuti suruhan, jauhi larangan. Apa perlunya diikuti dengan ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah? Coba dengar apa kata ulama tafsir. Terhadap suruhanmu agar kami mendirikan salat, ya Rab, sami'na wa ata'na, kami telah laksanakan. Tetapi ya Allah, di dalam melaksanakan suruhanmu, salat sejak takbir hingga salam, pikiran kami melayang-layang. Kadang-kadang kurang betul bacaan kami, makhrajnya. Kadang-kadang tidak tumak-nina. Mohon ampunanmu ya Allah. Walaupun ketaatan kami kepadamu, namun di sana sini ada kekurangan. Mohon ampunanmu ya Allah. Maknanya terima jugalah ibadat kami. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kami telah berpuasa ya Allah, menuruti perintahmu. Tapi dalam berpuasa kadang-kadang yang kami jauhi hanya makan, minum, jima, merokok. Kami tidak jauhi lagi dari mengumpat,
Kami tidak jauhi lagi melihat perkara-perkara haram. Kami masih lagi meninggi suara pada mak bapak. Ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Begitu juga terhadap laranganmu, sami'na wa ata'na. Kami tahu itu adalah dosa. Kami coba jauhi ya Allah. Tetapi kami selain ada akal juga ada nafsu. Sekali-sekali terlanggar juga ya Allah. Ghufranak. Nah, itu dia rahasia adanya perkataan ghufranak setelah sami'na wa ata'na pada ayat second last dari surat Al-Baqarah. Baik. Kita teruskan dengan ayat berikutnya, ayat 28. Apa kata Allah? Wa'lamu, ketahuilah olehmu bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini, fitnah harta dan anak sangat nyata. Fitnah harta dan anak sangat nyata. Sedikit pun tidak tersembunyi bagi orang-orang yang berakal waras. Cuma fitnah di sini dengan makna ujian Allah, cobaan Allah. Yaitu Allah ingin menguji seseorang dengan diberinya harta, dengan diberinya anak. Itu sebabnya kita selalu katakan bahwa anak cucu adalah amanah dari Allah yang mesti kita jaga. Bukan hanya pandai beranak saja. Kalau hanya pandai beranak, apa bezanya kita dengan binatang? Manusia lain. Apalagi manusia yang beriman. Jaga dirimu dan jaga ahli keluargamu, anak cucumu dari api neraka. Macam mana cara supaya terhindar dari api neraka? Bimbing akidahnya, bimbing ibadatnya. Beri ilmu-ilmu agama. Tidak cukup dengan ilmu akademik. Ilmu akademik mahir macam mana pun belum tentu dapat jawab soalan mukar wa nakir. Itu ilmu yang bermanfaat juga. Ustaz tidak nafikan. Tapi ranking tertinggi ilmu yang dapat menolong kita sejak dari kubur lagi sampai di akhirat, ilmu agama. Ilmu syarak. Bila sebut ilmu syarak, dia terdiri dari 3 ilmu utama. Akidah, ibadah, dan muamalat. Ini yang 7 kitab kita bedah setiap minggu ini, dia menjurus ke sini. Itu sebabnya, sama ada orang muda, lebih-lebih lagi yang sudah lanjut usia, lanjut usia, yang tak lama lagi akan ikut exam, ditanya mukar wa nakir, macam mana nak jawab kalau tidak tambah ilmu. Itu sebabnya salah satu daripada buku yang kita ingin bedah, jawapan tepat terhadap soalan mukar wa nakir. Harta biasanya menjadi ukuran kehidupan seseorang. Dengan memiliki harta, hidupnya lebih selesa. Dengan harta, ia dapat memenuhi hajat dan keperluannya. Di samping juga dapat menghindarkan dirinya daripada perkara yang tidak diinginkan. Harta memang mustahak. Atas sebab itulah manusia sanggup bersusah payah demi mengumpul harta sebanyaknya. Agama telah menetapkan bahawa mencari rezeki mestilah melalui sumber yang halal. Dan dalam harta tersebut, ada bahagian yang mesti dikeluarkan untuk golongan-golongan tertentu. Fakir, miskin, dan lain-lain. Dan di sinilah terkadang-kadang terdapat manusia yang tidak lulus dalam ujian ketika mencari rezeki.
demi mencapai kehidupan yang mewah. Dia tidak lagi mau terikat dengan panduan agama. Berani menipu, berani mencuri, berani rasuah. Nah, bila bercakap tentang rasuah, pagi tadi Ustaz sudah kirim satu artikel yang Ustaz tulis tadi malam tentang bahaya rasuah. Alhamdulillah, Ustaz diminta oleh pihak Sinar Harian, kami dari GASMA, Gabungan Ahli Sunnah Malaysia. 2 hari yang lalu, Ustaz Safwan sebagai Presiden GASMA telah menulis, dan Ustaz pula hari ini sudah kirim, dan kata editornya, esok insya-Allah Ustaz punya tulisan akan keluar di Sinar Harapan, sebab Sinar Harapan melalui Datuk Husamuddin sangat gigih untuk memerangi rasuah, untuk memerangi korupsi yang dah sampai ke peringkat yang membimbangkan. Kami diminta bantuan dari agamawan supaya menulis sesuatu tentang bahayanya, dan alhamdulillah Ustaz diizinkan untuk menulis secara bersiri. Cuma Ustaz katakan kepada pihak Sinar Harapan atau Sinar Harian, Ustaz first time menulis di surat khabar. Ustaz biasa menulis buku agama. Tolong betulkan, andai kata cara Ustaz menulis itu kurang menepati sebagaimana format tulisan di dalam surat khabar. Sila tengok kalau esok sebagaimana dikatakan akan dikeluarkan. Topiknya bahaya rasuah. Bahaya rasuah, bahaya yang bukan kecil. Sebab dia melibatkan negara. Negara boleh musnah dan runtuh gara-gara rasuah. Sebab disebabkan oleh rasuah, banyak perkara yang menjadi tergendala. Harga menjadi naik. Integriti hancur. Pentadbiran menjadi tak menentu. Kacau bilau. Baik, minta maaf kalau Ustaz sebutkan perkara itu, sebab baru pagi tadi Ustaz kirimkan artikel pertama, dan dia akan menyusul dengan siri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kalau boleh, selagi diizinkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan di sinilah terkadang-kadang terdapat manusia yang tidak lulus terhadap ujian. Demi mencapai kehidupan yang mewah, dia tidak lagi mau terikat dengan panduan agama. Dia tidak sering dan dia tidak saring dari mana sumber rezekinya dan ke mana dia membelanjakannya. Padahal kelak pada hari kiamat mereka akan ditanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz rasa Ustaz sudah sebut di dalam buku ini. Dalam buku ini ada satu topik yang berkaitan dengan pelajaran yang kedua. 4 pertanyaan yang akan diajukan pada hari kiamat. 4 pertanyaan yang akan diajukan pada hari kiamat. Ustaz terjemahkan saja. Kedua-dua kaki manusia tidak akan boleh bergerak pada hari kiamat, maju atau mundur, sehingga kepadanya ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Tentang masa mudanya, kemana dia telah isi. Tentang ilmunya, sampai di mana dia telah amalkan. Nah, yang terakhir, tentang hartanya,
dari mana dia perolehi dan ke mana dia salurkan. Ini telah kita jelaskan. Kalau ingin mendapat penjelasan lanjut, sila baca pelajaran kedua dalam buku yang sama. 4 pertanyaan pasti akan ditanya. Itu sebabnya sebagai tambahan, bagus juga kalau Ustaz sebut. Kalau tak salah pada pelajaran yang kedua Ustaz ada sebut hadis ini. Irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Gunakan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Gunakan masa lapangmu sebelum kamu sibuk. Gunakan masa kayamu sebelum kamu miskin. Gunakan masa mudamu sebelum kamu tua. Lalu Ustaz sekarang dah tua dah. Umur 60, 70. Apalagi Pak Ustaz? Yang kelima. Gunakan semasa hidupmu sebelum kamu mati. Malah bagi Ustaz, ketika lanjut usia inilah yang kita perlu dekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Fahami kehendak Allah dalam Quran. Fahami kehendak Rasul dalam hadis-hadisnya. Apa sebab? Sebab sweet 70 tak lama lagi akan ditanya di alam kubur. Walaupun kita tak nafikan, sweet 17 juga boleh mati muda. Tapi orang tua sangat mustahak. Apalagi kita kepilkan dengan hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amal penamat, yaitu apa yang kita lakukan pada akhir hayat kita. Bagaimana keadaan kamu mati, itulah gambaran hidupmu di sana. Sebabnya bila terlanjur buat maksiat, dosa, segera minta ampun pada Allah. Allah bersedia memaafkan. Tak kira apapun dosa yang kamu lakukan, walau dosa syirik. Tapi dengan syarat selagi hayat di kandung badan. Sebab ada timingnya pintu taubat ditutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yatagharghar." Sesungguhnya Allah bersedia menerima taubat hamba-hambanya selagi dia belum nazak, sebelum dia sakaratul maut. Ketika menafsirkan 5 ayat pertama, Ustaz lupa tidak menjelaskan satu poin. Poin penting. Yaitu tentang iman. Tentang iman. Iman berguna tak di akhirat nanti? Iman boleh tak menolong kita di akhirat nanti? Jawabnya boleh. Semua orang jawab barangkali boleh. Tapi Ustaz jawab belum tentu. Pertama, Ustaz pernah sebut ayat 82 dari surat Al-An'am. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campur iman mereka dengan syirik, mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah. Ini bermakna mengaku beriman, tetapi syirik masih buat, tak ada faedahnya iman itu. Hancur. Apalagi syirik mengakibatkan semua amal salehnya ditolak. Satu. Yang kedua, iman yang macam mana Pak Ustaz yang boleh menolong kita? Jawabnya, al-imanu bil ghaib. Kita percaya, di mana saja kita berada, tiba masuk salat, kita salat. Di mana kita berada, di khalayak ramai tetap menutup aurat. Walaupun jauh daripada pandangan isteri, pandangan suami.
Pandangan ibu bapa, iman bil ghaib mengatakan suamimu tak nampak, bapakmu tak nampak, ibumu tak nampak, tapi Allah nampak. Allah tahu yang kamu salat ke tidak. Allah tahu kamu berzina ke, berjudi ke, rasuah ke, Allah tahu. Nah, itu namanya iman bil ghaib. Itu sebabnya dinamakan al-imanu alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, kalau begitu ada iman yang bukan ghaib, Ustaz? Yes. Apa contohnya, Pak Ustaz? Firaun. Firaun beriman. Jangan kata Firaun tak beriman. Tapi dia beriman last minute. Setelah terminum air laut. Karena jalan yang dia lalui tadi, Allah jadikan balik menjadi lautan. Sehingga dia tergapai-gapai. Terminum air laut. Ketika itu dia berkata, amantu. Ya Allah, aku beriman dengan agama Musa. Aku beriman dengan agama yang dibawa oleh Musa. Kata ulama tafsir dan ulama akidah, imannya Fir'aun itu namanya al-imanu bil musyahadah. Iman karena menyaksikan yang dia akan binasa. Iman karena dia menyaksikan yang dia akan mati. Gelombang besar menimpa dia. Samalah halnya kalau ada orang kafir umpamanya yang habis berjudi. Balik dari Genting Highland. Lalu terbabas. Ketika keretanya, mobilnya bergulung menuju ke lembah yang ketinggiannya barangkali 50 meter ke bawah, lalu sebut, La ilaha illallah, aku beriman pada Allah, aku beriman pada... Ini namanya al-imanu bil musyahadah. Al-imanu bil musyahadah tidak ada faedah. Ini yang dimaksudkan oleh hadis Nabi. Sesungguhnya Allah menerima taubat kecuali bila dah sampai ke peringkat nazar. Jadi yang bermanfaat dan berguna iman yang macam mana? Tolong ikut. Al-imanu bil musyahad. Maaf, al-imanu bil ghaib. Sebagaimana Allah sebut sifat pertama orang-orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah. Adapun al-imanu bil musyahadah tidak ada gunanya. Sebagaimana imannya Firaun. Na'udzubillah min dzalik. Kita teruskan. Itu tentang harta. Adapun anak adalah fitnah. Juga demikian. Cinta kepada anak sudah menjadi fitrah manusia. Sudah jadi fitrah. Maknanya sifat semula jadi. Kita sayang pada anak-anak. Atas sebab itu ibu bapa sanggup berkorban apa saja demi kesejahteraan anaknya. Walaupun kadang-kadang mesti mengorbankan harta, kesehatan dan rehat. Cinta yang keterlaluan kepada anak boleh mendorong ibu bapa melakukan dosa. Lalai mendidiknya, tidak dapat menegakkan keadilan, bakhil, meratati kematiannya. Semuanya itu karena sayangnya kepada anak. Anak minta motor, duit tak ada. Si bapa lah sanggup rasuah karena tidak memenuhi kehendak si anak. Karena tidak memenuhi kehendak anak, sanggup bakhil, lokek mengeluarkan zakat. Itu maksudnya anak sebagai fitnah. Kesimpulannya, fitnah anak lebih besar dari fitnah harta. Karena orang tua sanggup mencari harta yang dari sumber yang haram dan mengambil hak orang lain demi menjaga kesejahteraan anak-anaknya.
Sungguh tepat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalbi wa innahu majbanah wa mabghalah mahzanah. Anak adalah jantung hati. Anak adalah jantung hati. Buah hati. Dia adalah punca kebodohan. Dia adalah punca kebakhilan dan dia juga punca kesedihan. Lalu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan sesungguhnya di sisi Allah tersedia pahala yang besar. Ketika disuruh agar mengutamakan ganjaran yang ada di sisi Allah, yaitu dengan mengikuti hukum hakam agamanya, baik yang bersangkutan dengan harta benda atau anak. Malahan terkadang-kadang demi mencapai ganjaran tersebut, kita terpaksa mengorbankan kepentingan anak dan sebahagian harta kita. Keluarkan zakat karena mengharap ganjaran yang besar dari sisi Allah. Kita ajar anak menghafal Quran, belajar agama. Walaupun terkadang-kadang akademiknya agak kurang cemerlang. No problem. No problem. Didik anak. Didik anak dengan ajaran agama, iman, ibadat, muamalah, akhlak yang mulia. Ditambah pula untuk kebahagiaan di dunia, kita tambah ilmu-ilmu akademik. Ustaz tertarik dengan satu video yang dikirimkan. Ustaz akan share nanti insya-Allah dengan jemaah atau perlu dalam Facebook. Satu orang yang berada di tepi pantai. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di tepi pantai. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam celup jarinya ke laut, tepi pantai, ke laut. Lalu Nabi angkat. Lalu menitislah 1-2 titisan air laut. Apa kata Nabi? Si titis 2 air laut yang jatuh daripada telunjukmu itu, itulah dunia. Itulah dunia. Sedangkan samudra luas yang terbentang, itu adalah akhirat. Itu adalah akhirat. Nak memberi gambaran betapa pendeknya umur kita di atas muka bumi. Sama dengan setitis 2 air laut. Sedangkan akhirat yang kita akan temui, hadapi, hidup selama-lamanya, mungkin bahagia, mungkin menderita, kita tak akan balik lagi ke dunia. Yang kita tidak beria-ia sangat dengan dunia ini. Untuk mendapat kemewahan sanggup rasuah. Karena seronok dan enjoy sanggup menceritakan rahasia pasangan kepada orang lain. Apa kata Nabi? Seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah pasangan menceritakan kekurangannya kepada suami, suami menceritakan kekurangan pada isteri, lalu didedahkan pada orang lain. Lihat, orang yang ada agama, dia tidak akan mengkhianati itu semua. Okey, kita sampai ke ayat yang terakhir. Pendek saja ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan,
Ustaz sengaja tidak artikan furqan di sini supaya kita tahu nanti dalam tafsirannya. Orang-orang yang bertakwa Allah telah menjadikan, Dia akan menjadikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Di dalam ayat ini Allah berjanji, dalam ayat ini Allah berjanji akan memberikan 4 perkara. 4 perkara pada orang yang bertakwa kepadanya. Lihat kelebihan takwa. Siapa orang yang bertakwa kita telah bahas pada hari Selasa yang lalu, ketika menceritakan tafsir 5 ayat pertama Al-Baqarah. Akidahnya bagus, ibadatnya bagus, muamalatnya bagus. Akidah, ibadat dan muamalat dia berpandukan kepada apa yang Allah telah turunkan kepada baginda, iaitu Quran dan hadis. Dan yang kelima, mereka yakin pada hari kiamat, hari akhirat. Apa orang yang bertakwa akan perolehi? 4 perkara. Pertama, furqan. Al-furqan maknanya kemampuan membezakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bermanfaat dengan yang mudarat. Itu dia furqan. Itu sebabnya salah satu daripada nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Bila kita memahami ayat Quran, tafsirannya clear bagi kita mana yang benar, mana yang salah. Itu sebabnya ceramah demi ceramah setiap hari. Perasan tak kita? Macam ada saja perkara baru yang coba Ustaz sampaikan, yang berbeza dengan amalan selama ini. Itu namanya Al-Furqan. Kemampuan untuk membezakan. Cuma terserah pada kita. Kalau kita dah katakan dari Al-Quran kata begini, amalan yang biasa kita lakukan begitu. Orang yang bijak, orang yang bertakwa, dia akan ambil yang ada dalil. Dia akan tinggalkan yang tak ada dalil. Itu namanya Al-Furqan. Kita tidak paksa. Cuma buatlah pilihan yang tepat kalau ingin selamat. Jadi Al-Furqan sangat mustahak. Itu akibat daripada kita menjadi orang yang bertakwa. Atau dengan istilah lain, dialah ilmu yang sahih. Ini dia. Al-Furqan termasuk ilmu yang sahih dan hukum yang tepat. Menurut Ibnu Abbas, Furqan mengandung makna jalan keluar dan pertolongan. Furqan ini sama dengan makhraja, solusi. Jalan keluar. Dan Mujahid pula menambah jalan keluar di dunia dan di akhirat. Oh, bukan hanya di dunia, di akhirat. Bukan hanya akhirat, di dunia juga kita akan dapat Al-Furqan. Furqan maknanya solusi. Way out. Dialah Allah. Dia adalah Al-Hikmah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat 269 dari surat Al-Baqarah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini diterjemahkan dengan kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Coba tengok. Al-Furqan itu kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Atas sebab ini, buku macam ini dirasa perlu ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadith. Inilah dia Al-Furqan.
Ustaz tidak mendakwa semua yang Ustaz tulis ini benar belaka. Tapi bila yang Ustaz tulis ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi, kita orang beriman mesti yakin inilah kebenaran yang kita cari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahkan kurnia yang banyak. Itu sebabnya Allah berfirman pada surat Yunus ayat 57-58, Yunus 57-58, setelah Allah menyebut, hai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, yakni Quran, wa shifa'ul lima fis sudur, dan penawar apa yang ada di dalam hatimu, rahmat dan petunjuk bagi orang yang beriman. Kemudian apa kata Allah pada Nabi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, dengan memiliki Quran dan kecenderungan hati mendalami Al-Quran, hendaklah mereka bergembira ria. Huwa khairum mimma yajma'un. Memiliki Al-Quran dan kecenderungan hati mempelajari Al-Quran, dia adalah lebih baik dari apa yang kamu himpunkan. Impun duit ke, impun pangkat ke, impun apa saja? No. Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki Al-Quran, memahami dan jadikan dia pedoman hidup. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Surat Yunus ayat 57-58. Okey, itu satu. Berkat daripada ketakwaan kita akan dapat furqan. Yang kedua dan yang ketiga, ganjaran kedua dan yang ketiga, dia berdekatan dan hampir sama. Yaitu Allah akan menutup kesalahan-kesalahannya dan mengampunkan dosa-dosanya. Apa bezanya Pak Ustaz? Menutup kesalahannya dengan mengampun dosanya. Nah, para ulama tafsir mengatakan, kedua-dua anugerah ini hampir sama pengertiannya. Menurut kesalahan, menutupi kesalahan, maknanya mengampuni dosa-dosa kecilnya. Sedangkan mengampuni dosa, maknanya memaafkan dosa-dosa besar. Ada yang punya pendapat macam itu. Ada pula yang berpendapat menutupi kesalahan artinya mengampuni dosa masa silam. Ditutup. Adapun mengampuni artinya mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Semua ini boleh ditafsirkan. Saling lengkap melengkapi. Dan terakhir, ganjaran yang keempat, hasil daripada ketakwaan, Allah menyediakan untuknya ganjaran yang besar di akhirat nanti. Ada pula yang mengartikan ganjaran besar itu adalah syurga. Ampunan Allah, redha Allah, dan Allah mempunyai ganjaran yang besar. Itu sebabnya dalam surat Yasin, Allah menceritakan tentang orang yang ikhlas dalam berdakwah. Di antara ayat itu, ayat belasan, Ustaz tidak pasti, 14 mungkin, 13 atau 15. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak mengharapkan balasan daripada kamu. Ikutilah man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang mengajakmu ke jalan Allah itu, padahal yang mengajak itu tak minta diupah pun, tak minta bayaran pun. Sebab bagi mereka, ganjaran di sisi Allah tersedia di akhirat jauh lebih besar daripada sekedar bayaran, envelope. Kalau orang kasih kita ambil. Tapi hey para pendakwa,
Jangan itu yang kamu harapkan. Ingat selalu ayat 7 surat Muhammad. In tansurullah yansurkum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Macam mana dia tolong? Terserah dia. Tapi kita dalam menyampaikan kebenaran, jangan terlalu mengharap pertolongan orang yang kita pernah tolong. Sebab Allah pasti akan tolong kita. Sebabnya ayat itu berbunyi, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan balasan dari kamu. Merekalah orang yang telah mendapat petunjuk. Itu sebabnya jika terdapat setengah-setengah penceramah terlalu demand, oh kalau tidak dibayar sekian, dia tidak akan datang. No. Sangat bercanggah dengan prinsip yang ada dalam surat Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah baiknya. Mudah-mudahan dia akan menjadi Al-Furqan. Al-Furqan. Segala yang baik-baik datangnya daripada Allah. Segala silap salah, kekasaran, itu dari kekurangan Ustaz sendiri. Kita berpindah.